Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sebelum kita mulai mengaji, kita hadrah dulu. Kita kirim bacaan Al-Fatihah dan doa untuk guru-guru kita dan semua yang sudah berbuat baik kepada kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami' auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa silsilatihi wa jami' dhurriyyatihi wa ila jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was-salihin wal qurra al-fasirin wal muhaddithin wal fuqaha al-mukhlisin والمصنفين وأهل سلسلة القرآن العظيم وإمام الأربعة والمجاهدين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى ملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل عليهم الصلاة والسلام وإلى جميع أولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ومن يمينها إلى شمالها خصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة الشيخ محمد بن محمد الغزالي وإلى حضرة الشيخ إمام النووي رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ينفعنا بعلومهم وأمددنا بكرامتهم ويعيد علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وينشرنا في زمرتهم ويتوفنا في ملتهم وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى جميع أهل القبور من الأسرة بيت تحفيظ القرآن الكريم وقص أصوله وفروعه وسلسلته. نسألك اللهم اغفر لهم ذنوبهم وعافهم واعف عنهم بجاه سيدي وحبيبي محمد وبكرامتي تعليم العلم شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman berapa? 46. Alinea yang pertama. Wa yang bagi aidan ayat daba itu. Kita lanjut pasal yang selanjutnya, masih bab tentang adab atau etika terhadap guru, terhadap bagaimana guru berakhlak terhadap santri dan santri memiliki akhlak terhadap gurunya. Pasal yang selanjutnya, wa yanbaghi aidan an yata'addaba ma'a rufqatihi wa hadiri majlis syekh. Hendaknya seorang santri itu beretika ma'a rufqatihi, bersama kawan-kawannya. Santri itu harus beretika bersama kawan-kawannya. Jadi rufqah itu karena apa ya? Karena kawan itu kan bisa disebut sebagai sohib. Sohib itu disebut sebagai kawan. Tapi kalau rufqah itu kawan yang sudah benar-benar menjadi keluarga, kayak kamu, Eko, sama Habib, sama Jerry, sama Apip, semua kawan-kawan. Itu sudah kawan menjadi sebagai keluarga. Jadi biasanya kalau sudah jadi keluarga itu akhlaknya biasa. Tapi di sini di Tibyan hendaknya semua yang sudah berkawan itu harus saling menjaga adabnya. Dan wahadiri majlis syekh, terutama ketika menghadiri majelisnya guru. Kamu ngomong sama kawanmu, ketika di situ ada guru ya harus beda sama kawanmu. Biasanya bercanda ya bercandanya enggak usah keterlaluan dengan di depan guru. Biasanya makan itu jigang, ngerti jigang tuh? Ya kakinya kemana-mana. Tapi kalau depan guru ya makannya biasa. Harus menjaga etika di depan guru.
Fa inna dzalika ta'adduba ma'asy-syaikh wasyanatul lil majlisihi. Maka sesungguhnya yang demikian itu ta'adduba ma'asy-syaikh, beradab atau beretika terhadap guru. Jadi kamu beretika terhadap kawan-kawanmu ketika memasuki majelisnya seorang guru. Hal demikian itu sama saja kamu sudah beretika terhadap guru. Jadi karena apa? Karena ada kawanmu yang sedang berada di majelis guru, kamu harus ikut beretika terhadap kawanmu. Bukan karena kawan yang seleting dengan kamu itu berhak untuk kamu hormati, tidak. Tapi mereka mendapatkan keberkahan dari gurunya. Karena berada di majelis guru, otomatis majelis itu ikut dihormati. Jadi kayak kamu yang datang, misalkan ada kawan datang tiba-tiba ngajak main Habib misalkan, ya harusnya dia beretika karena ini majelis guru, majelis ilmu. Hendaknya seperti itu. Wasyanatul lil majlis, dan menjaga majelisnya. Jadi kamu beretika terhadap kawanmu itu sudah sama beretika terhadap gurumu dan menjaga majelis guru. Wa yaq'udu baina yaday syaikh qi'datal muta'allimin. Hendaknya ketika santri itu duduk di sekitaran guru, dan hendaknya ketika santri itu duduk di sekitar guru, di mana kamu duduk di situ ada guru kamu, hendaknya qi'datal muta'allimina, hendaknya menggunakan cara duduk seperti caranya seorang santri. Jadi kalau duduk di situ ada guru, duduknya harus dengan cara santri. Santri itu cara duduknya gimana? Ya, macam-macam cara duduknya. Ada depan guru, jika ada depan guru duduknya tidak teratur, kakinya kemana-mana, matanya jelalatan, ya tidak boleh seperti itu. Kita sudah pernah cerita kan, ya kalau dulu di pondok itu kalau ada Mbah Yai lewat semuanya nunduk. Mbah Yai lewat semuanya nunduk semua. Gak usah Mbah Yai, ada ustadz yang pernah ngajar sama kita aja semuanya nunduk. Benar, semuanya nunduk. Padahal bukan Mbah Yai, dia ustadz yang pernah ngajar kita. Gak usah ustadz anaknya aja gini kan. Itu etika salah satu etika. La qi'datal muallimina, jangan seperti duduknya seorang guru. Kalau guru duduknya nyila, ya kamu jangan nyila depan guru. Makanya dulu kan kamu udah pernah belajar etika setoran sih. Etika setoran ketika ngaji, ketika menghafal Quran. Kalau guru duduknya nyila, kamu duduknya jangan nyila. Masa nyila juga depan guru? Tapi beberapa santri yang sudah ngaji ini berubah. Yang enggak ngaji ya biasa wae. Yang enggak ngaji ya biasa wae. Artinya jangan samakan cara dudukmu dengan cara duduk gurumu. Tidak boleh kita menyamakan itu. Itu bagian etika. Wala yarfa'u sautahu raf'an balighan min ghairi hajatin. Dan hendaknya jangan mengeraskan suara dengan suara yang keras, min ghairi hajatin, dengan tanpa hajat. Santri itu tidak boleh mengeraskan suara depan guru kalau tidak ada hajatnya. Kecuali kalau guru ngomong keras ngajinya, yang keras, nah baru kerasnya. Ya kalau guru nggak ngomong keras, tiba-tiba kamu keras dulu, misalkan kan, karena bolak-balik ditegur sama guru ngajinya misalnya, ditegur, akhirnya dikerasin, Bismillah. Cuek kayak dia. Sebenarnya jengkel sama guru nih, tapi karena nggak enak sama guru akhirnya ngajinya dikerasin. Ya nggak seperti itu. Wala yathak, dan hendaknya jangan ketawa, jangan tertawa. Ya tentunya kalau ada di majelis guru ya jangan tertawa depan guru, biasa wae. Ini etikanya, tapi kalau sama saya biasa wae, ketawa ya. Karena ketawa itu bagian dari nikmat Allah. Coba aja kalau nggak iso ketawa, bingung kan. Makanya saya itu sebenarnya mau ketawa mau apa bebas saja, mau tidur juga tidak apa-apa sebenarnya. Karena tidurnya santri itu tarkul ma'asi. Tapi kalau tidur kemudian ninggalin sholat ya tak tendang juga.
Tidur ninggalin sholat ya tak tendang juga. Pernah tidur gak sholat zuhur tak tendang. Woi tangi ya tak tendang. Gak ono prinsip. Iya kalau bandingannya bukan sholat, tidur itu tetap mulia daripada yang lain. Tapi kalau dibandingkan dengan ngaji, lebih mulia ngaji. Apalagi dibandingkan dengan sholat, ya lebih mulia sholat. Misalkan kamu daripada main-main HP, tidur itu lebih mulia tidur. Tapi ketika dibandingkan sama ngaji, ya mending mulia ngaji. Makanya kalau ada waktu sholat jam zuhur itu, tak delok kok di pondok masih bocah-bocah masih tidur, tak tendang. Masih mending tak tendang begini. Mbah Yaiku dulu, mbah Yai saya disiram. Kemudian wala yukthirul kalama min ghairi hajatin. Hendaknya santri seyogianya jangan memperbanyak ucapan. Al-kalam itu ucapan. Jangan memperbanyak ucapan min ghairi hajatin, dengan tanpa hajat. Tidak boleh santri itu memperbanyak ucapan ngomong. Guru lagi jelasin dia nyerewes. Nah, sebenarnya etika yang dikatakan di At-Tibyan fi adab wa hamalatil Quran ini sebenarnya menjadi akhlak, bukan hanya akhlak seorang santri Quran, tapi akhlak seorang santri murni, bahkan akhlak seorang murid terhadap guru, akhlak mahasiswa terhadap dosen. Hendaknya pakai yang ini. Pakai yang ini. Kalau kamu pengen manfaat ilmunya. Nanti di sini ada nih penjelasan-penjelasan tentang akhlak Quran yang sejati. Di sini ada bagaimana fadilahnya orang yang menjaga hafalan, bagaimana ihdarnya atau balasannya orang-orang yang meninggalkan hafalan. Itu pernah hafal tiba-tiba dibilangin, ada semua balasannya. Ngeri ternyata. Saya udah baca kitab ini sampai separuh. Ternyata masya Allah, ngeri balasannya orang ninggalin hafalan. Bib, kok punya hafalan 3 ditinggalin itu semua. Wah, kalau punya hafalan 5 juz ditinggalin semua, ngeri itu. Makanya besok setiap hari Minggu simaan semua. Kemudian wala yab'atsu biyadihi bighairiha wala bighairiha. Dan hendaknya jangan yab'atsu biyadihi, jangan gerakan tangannya. Jangan gerakan tangan. Wala bighairiha, dan bukan lainnya juga. Dan jangan pula yang lainnya. Jadi nggak boleh gerak-gerak tangan tiba-tiba tangan main-main, kaki main-main. Depan guru ya khusyuk tadarruk itu, atau dalam Qur'annya khusyu'an absar, surat Al-Qamar itu. Jadi khusyuk tadarruk depan guru itu, apalagi pas posisi lagi ngaji itu. Makanya udah boleh-boleh tak tegur kan, kalau ngaji itu jangan diselingi dengan kalimat oh iya lali. Jangan diselingin pakai kalimat-kalimat yang selain Quran. Kalau lupa itu diam aja, ditegur ya udah diam. Sampai sedekah baru santri itu boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang lain, misalkan yang lain. Kalau mau ditegur mau sampai apapun, kalau belum sedekah ngaji itu ya tetap nggak boleh kamu. Ustadz jangan kayak gitu dong, nggak boleh kayak gitu. Nggak ada. Ya kalau santri-santri yang kecil-kecil maklum nggak apa-apa, nggak tahu. Tapi kalau yang udah besar jangan. Tidak boleh kita nyeling ngaji dengan kalimat-kalimat yang lain yang bukan Quran. Itu tidak boleh. Wala yatafiz yaminan wala shimalan min ghairi hajatin. Dan jangan pindah ke kanan, ke kiri. Dan jangan pindah ke kanan, ke kiri min ghairi hajatin, dengan tanpa hajat. Tidak boleh pindah-pindah. Ngaji pindah-pindah itu. Duduk ya udah. Yamin itu kanan, shimal itu kiri. Makanya di Quran ada ashabul yamin, ashabus shimal, surat Waqiah. Gak boleh pindah kanan, pindah kiri gitu. Kecuali kalau memang ada kawan masuk ke majelis itu, bangkunya gantian, bangkunya barengan, geser, itu tidak boleh. Bal yakunu mutawajjihan lisyaikh. Dan akan tetapi hendaknya mutawajjihan lisyaikh. Mutawajjihan itu tawajjuh. Tawajjuh itu mendengarkan dengan khusyuk menghadap guru. Mendengarkan dengan khusyuk terhadap guru. Jadi mutawajjihan itu. Kemudian musghiyan ila kalamihi, dan khusyuk khusyuk mendengarkan kalamihi, ucapan-ucapannya.
Santri itu kalau sudah masuk majelisnya, majelis guru, harus tawajuh terhadap gurunya dan harus khusyuk mendengarkan. Musghiyan itu maknanya mendengarkan, atau kalimat lain. Kalau sami akan mendengar hanya dengar tok. Tapi kalau musghiyan itu dengar sambil nyimak, sambil mencerna, itu musghiyan. Musghiyan ila kalami, mendengarkan dengan khusyuk terhadap ucapan-ucapan guru. Oke, kita lanjut.